Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung. Di sini saya eh, dari LP3HEWI, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia, melakukan tujuan untuk audiensi ke Dinas Pariwisata dan di sini saya akan mempresentasikan, ingin menjelaskan apa tujuan dan maksud kami datang ke sini untuk melakukan audiensi. Di sini sertifikasi halal pelaku usaha di desa wisata itu sudah em, menjadi program dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang bekerja sama dengan BPJPH dan tentunya dari LP3H EWI. Nah, di sini maksud audiensi kami datang ke kemari itu untuk melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di kabupaten dan kota. Kemudian ada tujuan audiensi kami itu untuk meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal Safe Declare secara gratis dengan fasilitasi dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal service. Nah, untuk target sertifikasi halal destinasi wisata itu 100% untuk ditujukan untuk pelaku usaha yang produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan program wajib halal Oktober 2026. Jadi, semua pelaku usaha itu diwajibkan harus ada sertifikat halal pada Oktober 2026. Nah, kemudian untuk periode pelaksanaan itu Desember 2025 sampai Maret 2026, di mana bila seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret 2026, maka program dinyatakan selesai. Nah, di sini itu tertera ada surat pengantar dari Kementerian Pariwisata yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia. Di situ tertera untuk menindaklanjuti bahwa bekerja sama dengan BPJPH untuk menyelenggarakan program sertifikasi halal gratis kepada 1.500 desa wisata. Nah, ini ada tertera daftar usul 1.500 desa wisata di daerah seluruh Indonesia. Termasuk ada Lampung, di sini ada masuk Lampung di 15 provinsi ini tentunya ada masuk Lampung. Kemudian, nah, mengapa pelaksana sertifikasi halal desa wisata adalah LP3H Edukasi Wakaf Indonesia? Kenapa tidak dengan lembaga-lembaga lain? Jawabannya karena LP3HEWI adalah LP3H terbaik tahun 2025 yang sudah diberi piagam penghargaan langsung oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Di sini LP3HEWI, Edukasi Wakaf Indonesia, itu menjadi sebagai lembaga pendamping proses produk halal dengan kategori penyerapan kuota sehati atau sertifikat halal gratis itu terbanyak pada tahun 2025. Ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional EP3H pada tahun 2025. Nah, di sini itu ada dari Agustus sampai ke Oktober LP3H EWI dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi di seluruh Indonesia. Ada 20 desa wisata dengan pengajuan sehatinya 438 dan sertifikat halal yang terbit itu ada sekitar 418. Nah,
ini ada dari P3HEWI Sehati yang mengurus 20 desa wisata dengan eh, jumlah SH terbit yang dicapai oleh Bapak Ahmad Fauzi ini di peringkat pertama itu dari daerah domisili Mataram, NTB dengan jumlah SH 140 sertifikat halal yang terbit. Kemudian ada eh, Bapak Aswin. Bapak Aswin ini dari Deli Serdang, Sumatera Utara yang sudah menerbitkan 53 sertifikat halal dari eh, program 20 Desa Wisata. Kemudian ada Ibu Sumiati ini dari Tanjung Pinang, dari Riau, yang sudah menerbitkan 20 sertifikat halal. Nah, tahapan pelaksanaan sertifikat halal di Desa Wisata itu alurnya yang pertama ditunjuk dari LP3HEWI P3H yang masuk dalam penjaringan. Kemudian diberikan surat tugas dan bisa untuk melakukan audiensi ke dinas-dinas, termasuk Dinas Pariwisata. Kemudian nantinya akan menjalankan sosialisasi atau presentasi juga kepada para pelaku usaha, baik yang self declare, baik yang gratis maupun yang reguler yang ada di desa wisata secara holistik. Kemudian nanti akan ada monitoring juga dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Nah, ini contoh surat tugas. Di sini ada surat tugas sertifikasi halal desa wisata yang di mana di sini ada nama-nama pendamping proses produk halalnya beserta ID registrasinya. Di situ nanti akan tertera bahwa di sini adalah surat tugas sertifikasi halal desa wisata yang dikeluarkan oleh LP3H EWI secara resmi. Jadi ini adalah program yang resmi seperti itu. Nah, bila ada desa atau destinasi wisata lainnya di kabupaten kota yang perlu didampingi sertifikasi halal akan dilakukan dengan gratis pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia. Jadi program ini itu 100% gratis, tidak mengeluarkan biaya apapun, tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Jadi benar-benar gratis karena ini program dari pemerintah yang ditujukan kepada para pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Nah, sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata mewujudkan destinasi wisata ramah Muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan. Bila ada kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.